Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 4 April 2022 atau pada tanggal 3 Nisan 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 36 ayat 34 yang berkata demikian, saudaraku. Dan dia menyalut papan-papan itu dengan emas dan membuat gelang-gelangnya dari emas tempat untuk gelang-gelang itu, dan menyalut palang-palang itu dengan emas. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang papan-papan tabernakel. Papan-papan tabernakel terbuat dari kayu akasia yang akan menjadi tembok daripada tabernakel ini, saudaraku. Renungan kemarin, saudaraku, tabernakel sudah dibuat yaitu tudung ataupun tenda tabernakelnya, saudaraku. Dan untuk tembok tabernakel ini terbuat dari kayu akasia yang disalut dengan emas, saudaraku, semuanya. Dan untuk satu papan memiliki ketinggian 10 hasta dan lebar papan tersebut adalah 1,5 hasta. Bila kita kalikan dengan sentimeter, 1 hasta adalah 45 cm. Maka setiap lembar papan itu tingginya adalah 4,5 meter dan juga lebarnya adalah 67,5 cm. Jadi memiliki ketinggian 4,5 meter, saudaraku. Dan semuanya disalut dengan emas, dibungkus dengan emas, saudaraku. Dan inilah tinggi daripada tabernakel itu. Kemudian untuk lebarnya, saudaraku, setelah dibangun lebar daripada tabernakel, lebar tabernakel itu adalah 20 lembar papan, saudaraku. Berarti kalau 20 lembar papan dikali 67,5 cm, maka dapat jumlahnya adalah 13,5 meter, saudaraku. Itulah lebar daripada tabernakel. Kemudian ulangi panjang daripada tabernakel. Kemudian untuk lebarnya 67,5 cm dikali 6 lembar papan, saudaraku. Maka dapatlah lebarnya 4,05 meter, saudaraku, atau kita bulatkan 4 meter. Jadi kalau kita ambil pembulatan, mungkin lebarnya adalah 13 meter, ulangi panjangnya 13 meter, kemudian untuk lebarnya adalah 4 meter. Itulah bangunan yang akan dibangun yang sebagai pagar ataupun tembok daripada tabernakel ini yang mengelilingi semuanya, saudaraku. 13 meter dikali 4 meter, kurang lebih seperti itu, saudaraku. Dan semua papan dibalut dengan emas. Kemudian untuk tumpuan bawah, untuk agar papan ini bisa berdiri, dibuat bahan dari perak, saudaraku. Dari tumpukan perak yang mengelilingi di bawah, sehingga papan-papan ini dapat berdiri tegak, dan di atas disambung dengan suatu lubang-lubang yang mengkaitkan satu sama lain. Saudaraku, inilah yang harus mereka kerjakan, bangsa Israel kerjakan, membangun tabernakel kelanjutannya, dan dipimpin oleh orang-orang yang berhikmat yang sudah Bapa Yahweh tetapkan, saudaraku. Dan tentu kita bisa bayangkan bahwa satu papan itu berapa membutuhkan emas untuk menutupnya, saudaraku. Dan semuanya tertutup dari bahan emas, saudaraku. Dan semuanya itu terpenuhi, bahkan untuk bahan baku. Firman sebelumnya menyatakan semua bahan-bahan itu sudah dinyatakan sudah berlebih, saudaraku, dan diperkirakan juga tersisa. Oleh karena apa? Karena bangsa Israel semuanya sangat menghargai tentang bait Elohim atau tabernakel ini, saudaraku, sehingga mereka bahu-membahu membangun, memberikan, mensupport, mendukung terhadap pembangunan tabernakel. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa itulah tabernakel yang ada dibuat secara tangan manusia dan merupakan gambaran juga menjadi tabernakel kekal di alam kekekalan nanti, saudaraku, di mana Samaim berada, saudaraku. Dan di sana juga gambaran dari Samaim, bahwa di Samaim, saudaraku, bahwa emas merupakan hal yang biasa, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu 21 ayat 21 berkata demikian, saudaraku. Ulangi, Wahyu 21 ayat yang ke-18. Dan bahan temboknya adalah yaspir
dan kota itu adalah emas murni, serupa kaca yang bening, saudaraku. Jadi bahan temboknya dari yaspir, saudaraku. Yaspir adalah tentu nilainya lebih tinggi daripada emas murni. Dan untuk kota itu adalah emas murni, kaca yang bening. Jadi di Samaim, saudaraku, tentu memiliki suatu keindahan yang sangat dahsyat, saudaraku. Dan tabernakel yang dibuat tangan manusia itu belum apa-apa. Namun di Samaim lebih daripada itu. Kita memang tidak menikmati di dalam keadaan tabernakel yang dibuat bagaimana, yang dibuat oleh Moses, saudaraku, walaupun kita bisa melihat dari gambaran kitab suci yang mencatat. Namun, saudaraku, kita rindu untuk datang ke Samaim, dan di sanalah tabernakel kekekalan yang ada, yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa, saudaraku. Inilah kerinduan kita tentunya. Mari kita maju terus dalam iman. Pembuatan tabernakel secara tangan manusia, Bapak tetap perintahkan sebagai wujud bentuk daripada kita, orang-orang yang percaya melakukan, mengerjakan dengan iman dan dengan perbuatan. Dan ini sangat relevan firman tersebut, saudaraku. Demikian juga dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman, tetap kita berjuang. Kita sama-sama berdoa pagi ini. Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari ini, kita berdoa dan kita percaya, kita perkatakan semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita diselamatkan dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.